Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Pardila di mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai business plan. Pengertiannya, yang pertama, wirausaha itu dimulai, mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia membutuhkan rencana yang matang. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, pencapaian. Itu semua ada dalam sketsa rencana yang kita buat. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam satu tindakan atau pekerjaan, realitanya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, diantaranya pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Yang kedua, pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Maka dalam konteks kegagalan ini, kita akan kehilangan banyak modal. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha, baru cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut trial and error atau uji coba istilahnya. Kalau diuji begini ya untungnya, kalau tidak ya rugi. Tapi jika usaha yang dilakukan gagal, biasanya para calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jika gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka gagal? Sementara ini yang menjadi standar ukur rencana ini dibuat, dan ini pula yang sementara yang tidak diindahkan oleh pengusaha muda atau mereka yang mencoba melakukan trial error kemudian setelah beberapa kali angkat tangan ia sudah menyerah, padahal itu justru menjadi kekuatan. Ketika itu mereka mencoba dievaluasi langkah untuk melihat mendeteksi kesalahan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar bisa memperbaikinya. Salah satu para ahli mengatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji kebenaran pendapatnya dan cukup pandai dan mengenali kekurangannya. Jadi, ingat bahwa orang yang membuat perencanaan, kemudian dia tidak tahu apa isi dan kenapa rencana itu dibuat. Sebenarnya itu kegagalan dari awal. Makanya, jika ingin maju, tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang, dan itu adalah langkah awal. Gagal itu biasanya kemudian prospeknya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu disadari dalam bisnis plan ini. Merupakan dokumen. Jadi, yang namanya perencanaan atau bisnis plan adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang bisnisman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi, jauh sebelum kegiatan bisnis dilakukan, mereka sudah punya yang namanya dokumen rencana atau yang disebut sebagai business plan. Walaupun bisnisnya beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, setiap rencana bisnis itu mau tidak mau harus disadari. Jadi banyak elemen yang muncul di dalam elemen pokok tersebut kalau dikumpulkan. Paling tidak begini, ada beberapa elemen. Yang pertama, deskripsi bisnis. Yang kedua, harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis tentang apa dan bagaimana gambarannya harus jelas. Kemudian produk barang dan jasanya harus pasti. Yang ketiga, analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi harus bisa menganalisis kondisi-kondisi yang menjadi target market atau pasar. Ada kemungkinan tidak jika produk itu dipasarkan di situ, itu akan booming, diterima oleh masyarakat atau justru ditolak karena memang bukan pasarnya. Yang keempat, meski ada rencana produksi, bagaimana rencana produksi ke depannya? Jangka pendeknya, menengah, dan jangka panjang itu harus difikirkan. Yang kelima, analisis lingkungan. Uangnya sumber dari mana, digunakan untuk apa, produknya bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini apa yang dilakukan, masih ada safety atau tidak, ketika terjadi kegagalan uang berikutnya dari mana, analisis keuangan termasuk sumbernya dari mana, apakah melakukan peminjaman. Jadi minimal bisnis plan ini tergantung pada 5 elemen ini. Dan ini harus akurat, meski desain diolah sangat detail. Jadi yang namanya bisnis plan yang baik itu ketika mengukur segala sesuatu, apalagi kaitannya 5 elemen ini detail untuk bisa dipelajari dan dipahami. Yang B, tujuan dan fungsi membuat rencana.
Apa sebenarnya tujuan dan fungsi membuat rencana ini menjadi suatu faktor yang harus dipikirkan oleh para pengusaha muda. Ada tidak tujuan yang tertentu, tapi yang namanya segala sesuatu yang dibuat dan dikelola secara benar, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, membuat bisnis plan apalagi detail jelas tujuannya adalah untuk sesuatu yang akhirnya bisa diukur. Sebagai bisnismen ke depannya, meskipun telah diusahakan desain sedemikian rupa, tapi yang jelas seorang yang membuat rencana itu memiliki banyak tujuan. Di antaranya, pertama, sebagai paduan bagi seorang wirausaha, melakukan usahanya jadi ada kejelasan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kelemahan, bagaimana jika trial error terjadi dan bagaimana diperbaiki dan dievaluasi kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Selanjutnya, sebagai pedoman bagi pihak eksternal dalam menilai kondisi usaha yang kita ikutkan. Dan ini rancangan usaha yang baik. Sebenarnya dari bisnis plan bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal ini kaitannya dengan analisis keuangan terhadap kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi. Menanamkan modal dengan Anda bekerja sama berbisnis karena semua terlihat sangat akurat dan bisa diukur sangat baik dalam bisnis plan. Jadi dalam bisnis plan tidak sekedar catatan biasa, melihat dokumen biasa, tapi detail dibuat bahkan bisa digambarkan. Ini orang yang akan mengalami kerugian atau justru akan berhasil. Sebagai dasar dalam memaksimalkan sebagai sumber daya yang kita punya, yang telah dimiliki juga sekaligus memberikan dokumentasi terhadap perusahaan kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Jadi ini menjadi dasar untuk kita memaksimalkan semuanya sehingga dari rencana kelihatan ini sumber daya kita harus bagaimana, ini bisa kita desain dari rencana bisnis plan ini. Yang C ada ciri-ciri dari perencanaan bisnis plan yang kita anggap baik. Sehingga ketika kita punya bisnis plan sendiri, kita bisa menilai ini sudah baik atau belum. Ketika menilai bisnis lain, orang lain, kita bisa melihat ini memenuhi syarat-syarat sehingga kita bisa menghasilkan bisnis plan yang baik. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mendesain rencana yang kita punya. Ketika usahanya fokus pada visi, misi, dan tujuan, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi, jika ini tidak terurai dengan baik, justru meraba-raba. Yang kedua, perencana usaha itu sebenarnya baru diikatkan baik ketika memiliki rasionalitas dan fakta yang aktual, yaitu harus masuk akal, jangan mengandai-andai terlalu tinggi. Realistis itu artinya kalau memang ide kreatifnya luar biasa. Tapi ide kreatif tidak sekedar ruah tanpa dilakukan, kemudian mempunyai orientasi masa depan, didukung data dan fakta yang ada. Yang ketiga, perencana usaha disiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan prediksi keadaan di masa yang akan datang. Karena gini, suatu usaha tidak dilakukan untuk hari ini, tetapi jangka pendek, menengah, panjang. Artinya mustahil bahwa kita hanya berpikir hari ini. Lihat aja nanti. Tidak mungkin ketika satu bisnis dilakukan secara serius, maka prediksi panjang sudah dalam pikiran bisnismen, dan itu tertuang dalam bisnis plan-nya. Maka ini salah satu indikator bisnis plan dianggap bisnis plan yang cukup baik. Yang ketiga bersifat operasional, yaitu sederhana dan mudah dilakukan. Jelas bagian per bagian yang dapat dilaksanakan sehingga mudah dieksekusi. Menurut Yusita mengatakan bahwa beberapa manfaat dari pengelolaan usaha yang harusnya didasari menurutnya berdasarkan perencanaan usaha. Jadi usaha yang dikelola harusnya menurut dia didasarkan adanya perencanaan usaha. Katanya adalah perencanaan usaha seharusnya dikaitkan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh si wirausahawan. Jadi bisa digunakan sebagai alat untuk mengawasi, melakukan pengendalian dari kegiatan sehari-hari. Yang kedua, rencana usaha bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga, pemberi pinjaman. Kalau ada kejelasan ini alat ukurnya, karena yang namanya lembaga pemberi pinjaman uang tidak sembarangan memberikan pinjaman atau apapun itu. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan alat untuk mendapatkan dana investasi ketika dibutuhkan. Yang keempat, rencana usaha dapat digunakan untuk mengatur dengan siapa bekerja sama. Bahkan menurutnya, rencana usaha dapat dijadikan alat untuk memenangkan suatu kerjasama.
Ada yang menarik mengenai fungsi rencana wirausaha, bahwa yang namanya bisnis plan ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi kita calon wirausaha. Ada tiga fungsi sebenarnya. Yang pertama, sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, yaitu tujuannya adalah membantu wirausaha bergerak kemudian mengambil tindakan bisnis yang jelas. Yang kedua, sebagai peta jalan bertujuan untuk menjadi alat bahwa bisnis plan dijadikan alat yang sangat manfaat atau berguna bagi yang bersangkutan. Usahanya tetap ada arah yang diinginkan, ada peta jalan yang dijadikan arah pada role-nya atau justru keluar. Sebagai alat penjualan, sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausaha dimanapun ketika memulai usahanya untuk meyakinkan siapapun investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang dikelola mereka. Nanti yang D ada prinsip business plan. Prinsip berarti segala sesuatu yang harus dijadikan standar dan tidak bisa ditawar, harus begitu dan diikuti. Yang pertama, business plan harus diterima semua pihak. Jadi ketika didesain, semua pihak yang terlibat atau siapapun yang melihat seharusnya bisa menerima dengan realistis. Yang kedua, perencanaan usaha yang dibuat bersifat fleksibel, mengikuti keadaan dan realistis atau masuk akal. Yang ketiga, harus mencangkup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Yang E, bagaimana cara menyusun bisnis plan secara lebih baik dengan sistematika yang jelas. Artinya, sistematika apa yang jelas, sehingga bisa mengindikasikan bisnis plan yang kita desain itu memenuhi kriteria bisnis plan yang cukup baik, yang harus ada dalam sistematika dalam bisnis plan. Yang pertama, ada ringkasan yang jelas, artinya investor dan kreditor itu akan dibanjiri dengan proposal-proposal, permintaan kerjasama atau permintaan dana yang berpotensi, sehingga harus satu ringkasan sampai 2 halaman sehingga mempunyai nilai daya tarik bagi mereka. Yang kedua, harus terurai deskripsi produksi dari profil usaha yang kita punya. Yang ketiga, ada analisis pasar atau market. Analisis pasar digunakan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa kita manfaatkan sebagai target market kita. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar yang akan menjadi target kita untuk menghitung besarnya target pasar yang bisa dirangkul sebagai segmen tersebut untuk menetapkan rencana penjualan serta menentukan strategi pemasaran sehingga kita bisa memprediksi seberapa tingkat keuntungan. Yang keempat, menyusun rencana produksi atau analisis produksi. Setelah mengetahui rencana penjualan dengan potensi pasar yang ada, selanjutnya adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas, misalnya untuk produk yang tidak tahan lama dan kapasitas mesin terbatas, maka dilakukan produksi harian. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan. Maka ini harus didesain secara matang yang jelas. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan pembiayaan ini akan menunjukkan tidak hanya beberapa yang dibutuhkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan keuntungan untuk mengembalikan modal usaha yang kita pinjam. Maka langkah awal dalam menyusun ini adalah menentukan kebutuhan dan dana baik investasi, aktivitas maupun operasional sehari-hari yang bisa kita sebut sebagai modal kerja sehari-hari. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.